yaitu tentang pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengerahkan umatnya untuk bertahlil, namanya Majmu'ul Fatawa, juz 4 halaman 332. Untuk syarat sucinya wudhu, syarat kita menghadap kepada Allah. Para pemirsa, tentu menghadap kepada Allah yang satu, Allahnya sama, pembuktiannya juga sama, Qur'annya sama. Kenapa protokolernya berbeda? Ini yang salah yang mana? Apa protokolernya? Kita sembahyang menghadap kepada Allah. Itu Allah yang sama. Maksud Allahnya beda. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illahu. Para pemirsa, para teman-teman, rekan-rekan yang di sono, Tuhan kita sama. Maksud ajarnya berbeda. Yang beda yang mana? Penyebabnya beda apa? Dilihat di surat Al-Bayyinah. Kalau di situ lam yakunul ladina kafaru. Kafaru di situ itu bukan orang kafir. Yang ada adalah orang yang kufrun, atau dab'un nikmah, dab'ul rohmah, dab'ul lazat, dab'un roh, dab'ul arwah. Jadi orang yang tidak mendapatkan kenikmatan, tidak mendapatkan lejate mangan, ya dia bingung mangan itu. Kancane podo sama-sama gelegekan, dia tidak terasa apa-apa. Kancane temannya mendapatkan sesuatu, memakai baju, kok merasa indah, enak, nyaman, dia tidak terasa apa-apa. Temannya sakit, hanya ditemplok aja sembuh. Temannya hanya ditoto saja sudah mendapatkan hidayah. Ada orang-orang yang tidak mendapatkan. Kenapa? Itulah namanya dab'un nikmah, kufrun nikmah. Kufrun itu tertutup, dilarang, ditutupi. Maka terjadilah kalau sudah itu baru. Ini para pemirsa, dilihat di tafsir. Tafsirnya ini pemahaman dari sebuah ayat. Jangan dibantah-bantah sendiri yang tidak terkait dengan maqasidil ayah. Maqasidil ayah itu yang tahu adalah Allah. Maka dengan maksudnya Allah menurunkan ayat, maka terjadilah alam ini dijadikan penyebab. Namanya asbabun nuzul. Itu karena Allah, itu Allah. Jadi semua itu para pemirsa, kita harus tahu apa yang dimaksud Allah. Kita sudah sepakat, wallahu yaf'alu ma yurid. Allah akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, supaya kita tidak kehendak yang salah, maka kita harus mempelajari apa yang dikehendaki Allah tersebut. Tapi ingat para pemirsa, Allah tidak la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Tidak seenaknya. Allah berani tekor. Andai kata ada orang yang diridhoi tidak melakukan apa-apa, diridhoi tidak terbalik. Tapi untuk mendapatkan ridho tidak gampang. Innallaha la yukhliful mi'ad, wallahu yaf'alu ma yurid. Nah, dasar itulah para pemirsa. Rasulullah menggambarkan dalam sebuah hadisnya, man yuridillahu khairan yufaqihu biddin. Kalau panjenengan kepengin berjumpa Allah dengan senyum, khairan, gampang, yufaqihu biddin. Pemirsa, Allah mengatakan yufaqihu, tidak yu'allimhu, tidak yudarrishu, tidak yunafi'hu. Ini supaya paham kata-kata itu. Tapi jangan dimaknai nanti yufaqihu dianggap pinter pikir, bukan. Kata fiqhun itu tidak ada bandingannya sudah. Kelasnya tertinggi. Apa itu fiqhun? Wahwa yata'allamu ma fi kalamillah bi ihraqihi bi idarihi dariyatun min ridallah. Jadi fikih itu adalah sebuah kemampuan fisik jiwa rohani kita, namanya manusia itu, di dalam memanfaatkan tubuhnya sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Berupa apa? Beberapa ilmu yang ada di cabangnya yang sudah didrap oleh sebuah lembaga besar dunia. Dari yang pertama namanya ilmu akidah sampai kepada ulumul am.
Di sana sudah disebutkan, pemirsa. Apa kitabnya orang Wahabi? Saya sudah tahu semua. Apa kitabnya orang Syiah? Saya tahu semua. Sudah ada di situ. Sudah disebutkan. Kitabnya orang Wahabi yang diciptakan oleh Ibnu Taimiyah. Yang sekarang dinut oleh orang Wahabi yang menghantam ulama. Loh, siapa Ibnu Taimiyah? Maka pelajarilah wahai orang-orang yang mengaku dirinya Wahabi, siapa Taimiyah itu? Adalah murid-muridnya, bareng-barengannya Imam Baihaqi. Kita berada tahun 825 Hijrah. Ini perlu dipahami. Beliau Ibnu Taimiyah orang yang cerdas, mempelajari dari kitab-kitab semuanya. Tapi bukan beliau yang menyalahkan. Ini sudah diungkap oleh beberapa teman. Dan saya sekarang sudah mau mengeksploitasi ini. Apa ajaran Ibnu Taimiyah? Sama dengan kita, para ulama, para kiai. Kok sementara ada orang yang muridnya, umatnya, katakanlah makmumnya, Ibnu Taimiyah mengatakan dia hanya bermakmum kepada Rasul, tidak pada ulama. Lah Ibnu Taimiyah itu siapa? Nah, kalau panjenengan tidak mengaku Ibnu Taimiyah itu sebagai ulama, murtad panjenengan semua kepada gurunya. Ibnu Taimiyah tidak berani. Itu pemirsa, nanti akan saya tunjukkan dalam live. Kalau bisa ditampilkan di layar, saya tampilkan untuk bagaimana caranya teknisi kita. Demikian juga dari ada ajaran Syiah. Saya paham, apal namanya tafsir Qorni. Syiah itu punya tafsir namanya tafsir Qorni. Yang mengatakan bahwa wali atau imamnya mereka namanya imam yang di Qum. Maka di sana ada namanya Ayatullah Ruhollah Khomeini. Ada Ahmad Khomeini. Itu Khomeini itu adalah sebagaimana sama dengan haji, yaitu di Baitul Ka'bah itu. Tempat mereka berguru di situ namanya Qum, desa Qum. Saya tahu semua itu. Mau ada kitabnya kok. Saya punya semua. Tinggal baca kok bingung. Enggak usah bucu-bucuki lah. Tuh. Maka ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu dasarnya kita mau mensiarkan ajaran. Kita mensiarkan ajaran, bukan mengajak orang menjadi kelompok. Cuman saya khawatir tidak ada yang nanti mereka tidak mampu membaca kitab yang disebut Ibnu Taimiyah atau kitabnya yang namanya kitab aliran Syiah. Akhirnya mereka ngomong seenaknya, kebodohan mengatasnamakan, kebodohannya di atas namakan ajaran Wahabi. Wahabi itu adalah dari Saudi Arabia yang mana yang Ibnu Abdullah As-Saud itu dari Mesir aslinya. Yaitu Imam Ibnu Taimiyah punya murid namanya yang dari Mesir terkenal itu, lalu punya murid namanya yaitu pendiri kerajaan Saudi Arabia itu. Jadi semua tahu, para teman-teman yang menyebarkan Islam yang mengatakan aliran Wahabi, semua tahu. Para kiai itu tahu. Kenapa tidak dipakai oleh para kiai? Ya karena kurang. Ajarannya hanya seseorang. Kalau kita seseorang, tapi Rasulullah, tapi seseorang namanya 4 sahabat, seseorang yang namanya 4 madhab. Jadi tidak monopoli atas ancaman-ancaman teror yang dilakukan oleh para ulama kita. Quran sudah jelas, ud'u ila rabbika ila sabil rabbika bil hikmah. Nah, sekarang yang kedua, wal mau'idatul hasanah. Nah, mau'idah hasanah ini apa? Wa'adaya itu wa'idatan, wa mau'idatan. Jadi wa'adah itu bukan nasihat, bukan mau'idatin hasanah, bukan nasihatul hasanah. Ini sangat berbeda maknanya. Kalau panjenengan apa itu mau'idah? Mau'idah itu adalah sama sekelas dengan Rasulullah, namanya rahmatan lil alamin. Kemampuan seseorang untuk mengeksploitasi besar-besaran dalam ilmu yang disebar siarkan. Itu namanya mau'idah. Berarti mau'idah itu referensi orang yang mau menyampaikan akan luar biasa banyaknya. Nah. Lalu tidak memahami balighu anni walau bi ayah. Pemahaman itu yang dipakai tapi salah panjenengan memahami. Pemahaman itulah pemahaman mau'idah yang dikaitkan dengan kemampuan sebesar-besarnya tapi menuntaskan setuntas-tuntasnya. Bukan tidak punya kemampuan lalu memaksakan orang. Apalagi punya kemampuan tidak bisa memaksakan orang. Itu pemirsa. Jadi mari kita kembali. Silakan panjenengan menggunakan Wahabi, Ibnu Taimiyah. Silakan para teman-teman yang Syiah. Tapi mari dikonfrontasi, benar enggak Syiah yang sampai lakukan sesuai dengan jangan-jangan ngaku sunnah, tapi tidak pernah sunnah.
Sama dengan itu pemirsa. Banyak orang yang mengaku sunnah, menghantam-hantam sunnah sendiri. Katanya sunni, Syi'i, sunnah dan ahli sunnah. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Nah, beda lagi. Itu pemirsa. Mari kita toto diri kita, kenapa kita ini terjadi kupur nikmat namanya kafaru. Lam yakunal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin mumpakin. Mesti perang terus ini. Gitu. Mesti benda-bantaan terus. Mumpakin. Selamanya kan. Sampai terjadi namanya tabayun. Apa tabayunnya? Gitu. Tabayunnya kepada Faidah dzikirallah wajilat qulubuhum. Sudahkah kita bersama-sama menghadap kepada Allah? Diberi kekuatan oleh Allah namanya wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Nah, kalau tidak, ya apanya yang mau disadap? Karena bergetar hati yang dinamakan ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Getaran hati di situ pemirsa, jangan dianggap deg-degan, jangan dianggap ketakutan karena corona. Itu pemirsa. Apa dzikrin wajilat itu adalah orang yang selalu dzikrillah, yang memproduk tatmainnal qulub. Saya ulangi lagi, kenapa kita berbeda? Karena kita belum menemukan namanya bayyinah. Ini perlu dipahami. Sampai kapanpun perbedaan ini tidak akan pernah selesai. Kenapa? Di situ ayatnya sudah jelas. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Untuk mendapatkan bayyinah, sebuah kejadian yang pernah terjadi di Nabi Sulaiman. Ini salah satu yang perlu Rasulullah Nabi Sulaiman disampaikan, inja akum binaba'in patabayyanu antusiba kauman bijahalah. Nabi Sulaiman, Nabi Hud, atau kamu mendapatkan berita bahwa di negara sana ada seorang, di daerah sana ada seorang raja atau negara yang lebih makmur daripada kerajaan. Pemirsa, ini sebuah etibar yang perlu panjenengan memahami. Nabi Sulaiman itu seorang raja yang sudah mendunia kekayaannya sampai ada nyanyiannya. Sugih Nabi Sulaiman udah tinggal sembahyang. Itu sudah ada nyanyiannya. Kita sudah tahu. Dan Nabi Sulaiman paham, dan Nabi Sulaiman merasa. Tapi ditegur oleh Allah, sama dengan Nabi Musa ditegur oleh Allah di saat Nabi Musa mengaku orang yang paling pintar. Nabi Musa setelah mengalahkan Fir'aun, itu dibuka di surat Al-Kahfi itu, di juz yang ke-23 itu dilihat itu. Nabi Sulaiman merasa bangga, merasa menjadi orang yang paling pintar, ditegur oleh Allah. Musa, bukan kamu yang paling pintar, ada manusia yang tak berjabat, yang tak bermacam-macam, tapi dia orang yang paling pintar se-alam jagat raya, se-lama-lamanya, dan tidak akan ada yang nandingi. Itu Nabi Musa ditegur. Kaget Nabi Musa. Sekarang sudah ada kitab Maktabah Saminah di TV, di HP sudah disebarkan. Cuek aja mereka nyongor seenaknya tetap. Nabi Musa, orang yang bisa mengalahkan Fir'aun, kaget gitu kan. Nabi Sulaiman, yang lautnya, pasirnya itu emas, bahkan ikannya emas, mungkin emas kuningnya itu juga emas mungkin ya. Serang sugihnya. Kaget, inja akum binaba'in. Kenapa? Inilah para pemirsa, penyebab daripada kafaru tidak selesai-selesai kabarnya. Nah, komplit Pak Yulianto mengatakan sudah banyak orang terkapar. Itu ngambil dari kata lam yakunil ladzina kafar. Hebat pemirsa. Kalau saya mendistribusikan, ini akan ketemu nanti. Tapi sadarkah semuanya? Orang tidak pernah bertanya pemirsa. Siapa yang bisa ilmunya Rasul semuanya? Tidak ada yang bertanya.
Yang hebat lagi, masing-masing merasa bisa ilmunya Rasul. Nah, merasa sudah pinter, merasa sudah hebat. Lalu ditebar oleh zaman modern. Ini di zaman modern ini mungkin bagian kecil dari ilmunya Rasul ditampilkan dalam bentuk skrip yang namanya Maktabah Syamilah. Itu dilihat itu di situsnya berapa itu, dibuka itu. Lalu bertanya, oh, siapa orang yang bisa baca kitab sejumlah 70.000 ini? Datang ke Banyuwangi, tanya sama Kiai Banyuwangi, siapa yang bisa membaca? Saya orang yang pernah diuji untuk masalah Maktabah Syamilah. Satu, diuji kebenaran daripada Maktabah Syamilah. Saya kira tidak ada nih orang yang punya Maktabah Syamilah yang diuji oleh Kiai, ini saya. Almarhum Kiai Asnawi, almarhum Kiai Duladi, almarhum Kiai-Kiai yang lain. Ini saya ceritakan. Saya diundang. Beliau semua pegang kitab masing-masing. Ada Al-Um, ada Mustasar, ada Sawi, ada Hasyah, Bujairimi, ada Hasyah. Ada Majmu, ada ini. Semua pegang kitab. Saya ditanya, coba tunjukkan di Maktabah Syamilah, di kitabmu, di alatmu. Al-Um nomor sekian. Saya tunjukkan. Al-Um yang halaman sekian itu dilihat Kiai kitab sampean, saya melihat kitab saya melihat alat saya ini. Ini saya ceritakan pemirsa supaya tahu. Saya adalah orang yang menguasai Maktabah Syamilah mulai 5.000 sampai 70.000. Tadi ada teman yang ngirimi di internet itu, saya cocokkan betul. Tapi yang satunya ada yang salah. Belum ketemu, saya cari. Yaitu tentang pendapatnya Ibnu Taimiyah yang mengerahkan umatnya untuk bertahlil. Namanya Majmu'ul Fatawa, juz 4 halaman 332. Tadi saya cari dan sudah nanti saya tunjukkan. Beberapa pendapatnya Ibnu Taimiyah dalam kitabnya mengatakan, saya orang yang getol bertahlil. Saya getol orang yang kunut subuh. Di sini pemirsa saya print. Saya tunjukkan sampai nanti. Ini saya garis bawahi. Di situ sudah saya print, saya share. Di situ mengatakan wadhaba Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyum ila anna mudawamati alal kunut fi subhi. Pemirsa, menurut Ibnu Taimiyah, saya bacakan nanti sampai tidak paham itu apa kita. Menurut Ibnu Taimiyah, ini waqad dahaba Ibnu Taimiyah. Jangan dimaknai dahaba ini menghindar. Dahaba ini kalau saya SD maknanya pergi. Maksudnya waqad dahaba Ibnu Taimiyah, maksudnya pergi Ibnu Taimiyah. Pergi aja ditulis di sini. Dahaba namanya yang pergi melambung itu pikirannya, namanya mengupas, meyakini. Tuh pemirsa, biar tahu. Sampai lihat itu di kitab namanya apa itu? Maqasidil huruf. Da, ha, ba ini apa maksudnya? Itu ada namanya Maqasidil huruf kitabnya. Namanya Ittiba'ul Lughatul. Jadi sini sampaikan laqad dhahaba Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim ila anna mudawamatal qulub bisubhi. Ibnu Taimiyah ini membahas bahwa kunut subuh itu langgeng dia melakukan. Selalu melakukan. Kecuali namanya kaum sunnah. Lah ini sunnah ini siapa? Bukan sunnah wal jamaah. Berarti Ibnu Sunnah, Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Karena dia mengatakan
Ini kalau ngaji kitab itu begitu. Pemirsa, begitu lah para tokoh-tokoh itu. Nggak ngerti loh, nyongor. Nanti puas-puaskan dulu ya, para pemirsa, untuk menyampaikan seperti itu. Besok saja kalau ayat surat Yasin, ayat yang berapa itu? Al-yawma nahtimu ala abwahihim, ya, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hati-hati pemirsa. Sekarang puas-puaskan panjenengan ngapusi. Kalau katanya Ibnu Taimiyah yang tokoh Wahabi, anti kunut, bahkan bid'ah kunut, bahkan kafir orang yang berkunut katanya. Ini Ibnu Taimiyah. Ya. Ini pemirsa, saya sampaikan. Kitab ini saya ambil dari kelompok kitabnya Maliki. Dan kitab ini, sekian ini, hasil keputusan 1.500 ulama sedunia yang bersidang di Mesir untuk menentukan kunut itu bagaimana. Ada yang berbeda. Ibnu Mas'ud berbeda. Katakan Rasulullah itu berkunutnya tidak selamanya. Betul. Orang tahunya Rasulullah itu mengganti doa kunutnya. Bukan kunutnya. Doanya yang diganti. Kalau yang doa Allahumma hdini ini mulai dulu. Gantinya doa siapa? Doa yang dilakukan untuk mengislamkan Umar. Itu Rasulullah. Ngapunten ini. Dia baca sholat. Rasulullah itu berdoa, namanya kunut. Lalu untuk menghancurkan saat perang, Rasulullah itu berdoa, kunut itu. Nah, lalu Rasulullah ganti kunutnya yang namanya sekarang Allahumma hdini. Itu selama hidup, hatta faraqad dunya. Nah, itu yang mengatakan hadis bahwa adanya Ummi Salmah annahu naha anil kunut fi subhi. Di sini dalam keputusan ulama sedunia di Mesir membahas tentang kunut, pemirsa, sampai tidak ikut, tidak ikut tidak dianggap ulama, makanya tidak usah ngomong kalau tidak dianggap. Ini loh, saya bacakan ini judulnya Al-Qunut fi Subhi min Abhasi Darul Ibta Al-Misriyo Pihada di Mesir. Ada kitab Fikih Fiqhil Maliki. Tidak Fikih Syafi'i. Kalau Fikih Syafi'i jelas. Itu pemirsa. Jadi di sini ada dari Imam Nawawi mengatakan, Imam Nawawi yang lahir, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ya. Imam Nawawi Al-Khurasani. Imam Nawawi Al-Khurasani ini yang mensarai Muslim, kitab Muslim, namanya Ad-Diba. Itu terkenal di dunia. Di situ yaknun qabla ruku' wa yamilu hatta al-qunut amaru ya minal ahadisil marfu' ila Rasulullah wa yuhmalu ala du'a al-hajah aw nazilah mahalau ba'da ruku' minar ruku'. Jadi ba'da ruku' enggak ada qabla ruku'. Ini bukan beda pendapat. Nah, kalau yang lain-lain kan beda pendapatan gitu. Jadi dalil hadis yang di sini ada ya Mas'ud, Maruya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qala. Maka nata Rasulullah ini, maka nata Rasulullah bisain min salati. Rasulullah tidak pernah kunut dalam salatnya. Menurut Mas'ud, kaget Pak Suhari, benar berarti. Nah, di sini dalam sidang itu wayunaqasu hadza bi annahu min riwayati Muhammad Ibnu Jabir As-Suhaimi wa qad apahu. Hadisnya.
Ini keputusan, bukan keputusan Imam Bukhari saja. Berbeda-beda, berbagi-bagi itu sudah disidangkan. Baca kitabnya ini. Ya orang duwe, ya orang ngomong lah orang duwe. Orang iso maca lah ya wes apa. Jadi kalau sampai baca kitab hanya dapat pelajaran dari gurunya, tidak cukup untuk membahas harakatul insaniyah yang terdiri dari manusia itu terdiri dari al-jasadiyah, al-ruhiyah, al-batoniyah banyak. Kalau panjenengan kepengen membahas menghadapi manusia dengan sempurna, tidak dengan cara yang ada caranya. Tapi tiru dulu Nabi Musa tadi, Nabi Sulaiman. Begitu ditegur oleh Allah, in ja'akum binaba'in fatabayyanu. Nabi Musa, Nabi Sulaiman. Ya, berita itu segera klarifikasi. Tanya pada ahlinya. Tanya sama negara di mana ilmu itu ada, di mana negara Sabak itu ada. Fatabayyanu. Maka datanglah. Itu yang gawa berita siapa? Malaikat yang nyeruponi burung hudhud. Bukan burung hudhud itu. Ngotot burung hudhud. Ya. Yang kedua, lalu si orang yang setiap malam saya kendalikan, namanya Ifrit. Siapa Ifrit itu? Ifrit itu ratunya, rojonya Iblis. Iblis itu siapa? Rojonya Jin. Jin itu siapa? Rojonya setan. Setan itu siapa? Rojone nafsu sampean. Maka kalau sampai disuruh a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu nafsu sampean. Setan di situ itu. Berarti sekarang apa nafsu itu? Nafsu itu apa? Ayo. Jangan sekecil nafsu, enggak ngerti nafsu itu. Nafsu itu huwa harakatul insaniyah pil jasad au pil batin litanaku di hukumillah. Tenang, nafsu itu gerakan batin rasa jiwa fisik kita yang menolak perintahnya Allah. Itu nafsu. Bukan duan madang, bukan. Ya akibatnya duan madang, duan korupsi. Ya akibatnya itu akibat kecil aja. Jadi kalau panjenengan sedang ngaji, kok ada berpola yang lain, ono kang turu, ono kang ngerti karepe, ya itu nafsu. Mari kita teruskan. Pak Maksum, Pak Suhari kalau rapat tidak paham, tanya sama temennya. Tanya mesti sama temennya. Tanya sama yang memimpin rapat. Tapi kalau nggak tidak paham, cuek-cuek aja, ngapain ya? Ya, nah itulah nafsu. Yang kedua, kalau hasil ngaji tidak ada perkembangannya, juga nafsu. Membiarkan kejahatan, menolak syariat yang disampaikan kiainya, nafsu. Maka doa-doa sampean itu ya menghancurkan diri sampean yang berbentuk nafsu. Maka nanti nafsu itu akan close sama dengan setan. Nggak usah nyari setan sampean. Setan tiap hari suruh ditolak, dicari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan. Lu setan ini ngawake kok malah digoleki. Nah, ini. Segala perintah, segala perilaku manusia yang mukhalifatul syar'i itu namanya setan.
orang sholat. Nah, maka Rasulullah gampang. Sallu ra'aitumuni kama usolli. Sholatlah kamu seperti saya sholat. Loh, kira-kira tahu sampai sholatnya Rasulullah bagaimana? Sholatnya Rasulullah itu yang bagaimana? Kalau salah ada bid'ah. Ayo, dari mana? Siapa yang aku sholatnya benar? Ada. Siapa? Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Ya ada. Siapa? Umar. Siapa? Utsman. Siapa? Salah satu contoh Utsman. Meniru salat Rasulullahnya Utsman aja ini. Rasulullah Utsman satu sholat itu kena tombak, tembus dadanya. Tombaknya, pucuknya ada di belakang. Utsman bilang sama temennya, saya sholat cabutan nanti. Pedet tombak yang gegerannya ada di belakangnya, ya tombak sekarang, kalau tombaknya Utsman dulu gegerannya sebesar ini. Hah? Ya orangnya kan tingginya seberapa? Minimal Utsman itu 15 meter tingginya. Kalau Ali bilang sampai kecil, seperti anak kecil, kecilnya seberapa? Oh, pedangnya aja lebar truk kok. Itu lihat itu yang di TV itu. Kalau didirikan, itu satu truk lebarnya itu, pedangnya Ali itu. Ya karena orangnya besar. Berapa tingginya? 15 meter. Ya kan kecil kalau pedang weronya satu truk. Orangnya tingginya 12 meter. Begitu. Ya jadi saya awali dari yang tadi. Utsman merasakan sholatnya Rasul. Begitu Utsman sholat, Allahu Akbar. Bunyi kabiron. Dicabut sama Ali. Das. Tanya. Assalamualaikum, tanya. Sudah dicabut pedangnya, tombaknya tadi. Niku. Wah. Utsman kaget. Kok nggak ada darahnya? Ini khasiat sholat. Dilihat di kitab namanya As-Salibat. Min bawa iti sholat. Apa? Sab atau asar. Min ha rohatul badan. Nah. Sekarang ada orang sholat duduk. Boleh sholat. Itu ada pertanyaan itu. Gimana kalau ada sholat orang tidak kuat duduk ini itu? Ya sholat tono aja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para wali, para aulia, ya itulah saya tahu sendiri. Saya dulu sama-sama tidur di situ, walaupun tidak lama. Tidurnya paling ya nunggu nih saya ketiduran di samping. Apa bantalnya? Tempat tidurnya apa? Tidak tahu, sana orang di Jajang yang ditaleni itu peturunan Kiai. Taleni Guntung. Itu yang kedua. Yang kedua, bantalnya adalah bongkote Jajang Ori. Itu di kamar yang tengah itu. Terus pindah di depan itu. Maka hasilnya seperti itu. Saya diberitahu Ki As'ad, kanggolah niku umpama tiyang sepak bola niku kipere niku. Kula niki gelandang.
Kula iso negur bagi-bagi tugas. Tapi Kang Dol apa menyelesaikan tugas. Niku cerita ke saya, Pak. Setiap saya datang ke sana, ditanya, karena dipanggil. Terus undi kabari Kang ya itulah. Padahal dia ya tahu, cuman ya namanya. Selanjutnya para pemirsa, saya pulang dari sana, Mbak Yai tanya ke saya, bagaimana kabarnya Doro Yai As'ad itu. Jadi seperti itu. Itu pemirsa, jadi pemahaman-pemahaman kalimat tidak akan ditemukan seperti pencabutan pedang tombak yang ada tubuhnya Utsman. Kalau zaman sekarang begitu ditabut orangnya sewelan. Ya? Seperti sekarang ini mau menyelesaikan agama, mau menyatukan agama, mau beribadah sewelan. Karena apa? Ilmunya tidak ada. Hanya kere-keran aja. Mari bersama-sama. Kita harus sadar bersama-sama. Ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Setelah ditegur oleh Allah, dia takut dan mencari siapa Nabi Ibrahim, Nabi Khidir itu. Maka ketemulah Nabi Khidir. Ternyata apa? Oleh Allah, Nabi Musa tidak diberi pemahaman tentang apa yang diinginkan, apa yang disampaikan Nabi Khidir. Dan itu adalah takbir. Janganlah orang itu mengaku sombong, didatangkan seseorang yang lebih hebat. Jadi bukan Nabi Musa itu bodoh. Bukan Nabi Musa itu kalah dengan Nabi Khidir, tapi memang cerita itu dibuat oleh Allah, ditantumkan dalam Al-Qur'an, dan Nabi Musa tidak protes. Tidak apa-apa demi umat, kata Nabi Musa. Saya dijatuhkan, tidak apa-apa, asal umat sadar. Malah jadi olo-oloan. Jadi para teman-teman yang merasa ngaku bolongnya Nabi Khidir katanya. Biasanya bolongnya Nabi Khidir itu udah orang tidak sholat-sholat itu. Nah, yang ngaku katanya orang kejaben, kejawen itu. Ini pemirsa, para rekan-rekan yang dulu sudah komunikasi dengan saya, yang ada di Jawa Barat, yang ada di Magelang, tentang mari, Nabi Khidir bukanlah kelompok kejawen, tapi boleh sampai ngaku, tapi ikuti seperti Nabi Musa. Apa perintah Nabi Khidir? Untuk jangan menjadikan kebiasaan sumber daripada kejadian di dunia alam ini, pemirsa, itu ada di ulama, ada di kiai, karena mereka punya kitabnya. Orang itu jadi dokter kenapa? Karena punya bukunya. Loh, orang tidak punya bukunya, kalau dokter ditangkap polisi zaman. Ini loh. Loh, kalau tidak punya buku, mau bagaimana? Tidak punya kitab. Kitabnya baru 35. Sementara saya pegang 70.000. Quran itu sudah bilang begitu. Dalikal kitab. Bilangnya dalikal kitab dulu. Bukan dalikal nyongor. Kan gitu. Dibaca dulu kitabnya itu. Itu sudah saya share itu. Teori untuk membuka kitab yang 6.000 itu. Sudah saya buka itu. Bukaan itu. Internetnya itu. Saya ini sudah orang yang memberikan. Saya insya Allah para pemirsa. Akan saya hadiahkan semua untuk seumat dengan saya. Ya seumat itu semanusia. Apa yang saya punya. Kalau para kreator yang menghasilkan namanya Maktabah Syamilah, itu tentu Pak, sistem yang sangat canggih itu ya bukanlah, ya mudah-mudahan ada semua mereka Islam.
Mereka ulama alim. Tapi mereka hanya ingin berjasa kepada umat Islam. Ini loh, kitab Islam, ini loh, sekian banyak. Itu yang namanya, ini pemirsa, ya, pemirsa yang selalu kontroversi dengan ulama. Apa sih ulama itu? Kontroversi dengan kiai, apa kiai? Dikias lah, kias. Ulama itu apa? Alimun alimani alimuna. Itu. Wa ulamun wa ulamun wa ulamaun. Loh, nggak ngerti. Alim, ilmu. Loh, siapa nggak punya ilmu? Kenapa ilmu sampai dimusuhi sendiri? Lalu kiai, nih, ini saya turunkan. Kata-kata kiai, woi, para pemirsa, ya, wabil khusus orang yang ngomong, saya tidak taat kiai tapi taat Rasul. Ini gara-gara saya main medsos, saya tahu semua mereka ngomong apa. Wahai orang yang taat, tidak taat kiai tapi taat Rasul. Apa pemirsa? Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Ayat itu panjenengan buka tafsirnya. Ulul amri itu siapa? Tafsir Ibnu Katsir mengatakan ulama. Semua ulama. Tafsir Fahru Razi mengatakan ulama. Ada yang mengatakan ulul amri. Tidak ada. Semua ulama itu. Loh, kenapa Anda tidak mau pada kiai? Loh, sekarang apa kiai? Kiai itu, saya bukan mendistribusi apa itu kiai. Dari kata-kata yang sebut tadi. Wako yaki. Ya. Ini namanya lapif mapruk. Wako, yaki, wako, ya, yaki, yu. Fi'il amarnya ki. Lalu di situ ada ki, ya. Nah. Pakainya muhotobah. Tasniyah muhotobah. Lalu ada i ditambahi itu. Dari kalimat itu. Karena tulisannya pakai K salahnya. Sebetulnya pakai ki. Tuh. Ki, ya, i. Kalau ditulis pakai K, maka ki itu adalah ya kakek. Itu yang benar tulisannya ki, ya, i. Paham? Tuh. Ki, ya, ku. Ki, ya, ki. Nah, biar tahu teman. Kenapa dibaca ki, kiai? Nah, karena kinanya itu dimahdub lil mudhaf ilaih. Atau diniabah. Jadi kiai ki, ya, hi. Asalnya ki. Nah. Kina. Kiai itu syarat utama kina. Kemarin saya sampaikan. Kalahkan dulu istrinya. Kiya, orang bisa. Kiyaku. Kiai takut sama dirinya dan 2 orang santrinya. Yang ketiga, takutlah sama beberapa orang. Ampusakum. Ampusakum. Gak paham-paham tuh, Pak. Kiai kina, ya, kina. Jadi kiyai. Tapi pakai kok. Bukan ki, kalau ki namanya Ki Haji Adiwantoro itu ki itu di situ kakek. Weh, ditulis, Mbah. Kiyai pakai kop. Itu pakai K. Nggih? Apa maknanya? Walah, ini. Di Al-Qur'an disebutkan, ini istilah kiai para pemirsa. Ya, supaya jangan ngomong, "Wah, saya tidak taat sama kiai." Loh, siapa kiai itu? Ini dia jelaskan. Unsuju pansuju yarfa'illahul ladzina amanu.
Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Woi, innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu fa'ilnya ulama. Jadi bukan ulamanya yang takut kepada Allah. Ini pelakunya yang takut, nama produknya itu namanya kiai gitu loh. Tidak disebutkan dalam Al-Quran, dibaca dalam tafsir Al-Hiki. Orang yang takut, ulama yang takut itu namanya mutakun. Dengan ilmu, namanya kiai tadi. Mudah-mudahan orang-orang yang bilang tidak taat sama kiai segera diampuni oleh Allah, karena kiai sedunia pelaksana ulama, pelaksana ilmu itu namanya kiai. Kalau dalam bahasa ilmu hadis namanya ulamaul amil. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu namanya kullun nas halikun illa alimun wal alimun halikun illa amilun. Amilun itu namanya kiai dalam istilah Al-Qur'annya. Amilun itu hadis pemirsa. Loh, kalau panjenengan sudah ingkar kiai, tidak takut taat sama kiai, ini mudah-mudahan yang ngomong di TV, di medsos itu mendengarkan ini, dan mudah-mudahan disampaikan atau ditanyakan. Nah, pemirsa yang saya hormati, ya, alhamdulillah sekarang sudah mulai rame-rame ulama NU bangkit, yang dipimpin oleh Mas Romli dari Jember, untuk berburu pada orang-orang anti. Mudah-mudahan pengaji saya ini dijadikan materi, dan mudah-mudahan beliau untuk bisa saya hubungi nanti satu saat. Saya akan berada di belakang mereka. Kalau mereka tidak sanggup, saya di depannya. Itu pemirsa. Jadi Imam Ibnu Taimiyah itu dalam ini menyampaikan dalam ulasan yang disampaikan oleh Imam Romli, Gus Romli itu nge-share bahwa Ibnu Taimiyah itu pelaku tahlil utama. Itu dalam namanya Majmu' Fatawa Majmu' tadi itu. Yang tadi sudah saya bacakan di Lapus Sunnah. Lalu si Ibnu Taimiyah siapa? Bukan Wahabi. Wahabi tidak mau tahlil. Kok Lapus Sunnah? Berarti Sunnah wal Jamaah. Apa? Ya NU begitu loh. Paham? Salah. Jangan digebiar salahkan. Jadi kalau nggak paham, tanya sama gurunya. Maka apa pernah ini mau maaf para pemirsa, di NU berlaku namanya Bahasul Masail, tingkat ranting sampai tingkat ini. Contohnya kitab ini hasil produk NU dunia, ya. Kitab ini zaman saya bacakan biar tahu marojiknya. Namanya di sini bukan ya di sini nama Marojikul Bahsi. Itu yang kemarin saya ajarkan sedikit, sekarang bacakan. Ada 50 kitab. Ya. 50 kitab yang hadir 1.500 orang ulama sedunia hanya membahas kunut gara-gara gegeran kun. Kira-kira mudah-mudahan ulama yang 150 ya. 150 orang ini itu berdoa, orang-orang yang tidak kunut. Mudah-mudahan di Mesir kemarin berdoa, ya. Orang-orang yang tidak kunut, anti kunut, bahkan mengkafirkan orang kunut. Lihat di medsos itu. Mudah-mudahan katanya, mudah-mudahan didoakan mereka sadar
dan orang yang paling kunut di semua sholat. Tidak apa-apa. Sampai tiap waktu sholat kunut tidak apa-apa. Loh, kan tidak dilaksanakan. Rasulullah pernah melaksanakan semua. Jadi panjenengan semua kunut. Loh, apa sih kunut itu? Kunut ini doa yang paling diterima. Kenapa? Karena kunut ini doa sambil berdiri. Jangan kalah dengan orang Konghucu. Orang Konghucu itu kalau berdoa sambil berdiri, pakai apa? Itu berdoa, maka mereka berupaya menyegerakan. Kalau berdoa sambil tidur, ya dapatnya ya elor apalagi. Maka dalam kitab fikih, sholat itu doa. Doa yang paling makbul itu sholat. Makanya sampai tidak ngerti. Tidak pernah makbul karena sholatnya sudah masuk neraka. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Jadi itu pemirsa, ya. Lain hari saya bacakan ini kunutnya. Wah, materinya sampai luput saya. Jadi saya tidak menyalahkan. Kenapa mereka tidak tahu kitab ini? Gitu? Kalau mereka tahu, insya Allah. Jangan khawatir pemirsa. Yang anti kiai, yang manut kiai, tidak usah khawatir. Saya akan mengklarifikasi semua karena kitabnya mereka saya punya semua. Tapi yang mana? Ibnu Taimiyah yang dianut Wahabi punya. Semua punya. Kitabnya Syi'i, apa lagi yang lengkapannya? Loh, terus lainnya itu apa? Ahli Sunnah wal Jamaah kitabnya berapa? Ya tinggal 50.000, diambil itu 20.000. Begitu aja. Nanti masih datang lagi, udah. Kitab itu sejumlah 100.000. Dari mana tahunya? Saya tahu tirakat, pernah tirakat di kelompok Muhammadiyah sana, mendapatkan ilmu itu di atas itu. Di atas sana ada ilmu. Saya bilang itu. Maka muncullah internet. Durung internet. Durung internet Google. Saya itu sudah ada namanya, tuh saksinya itu beberapa orang. Mbah Google. Belum ada, saya sudah punya kitabnya. Yaitu maktabah yang 5.000. Insya Allah orang lain belum ada yang punya. Dan mudah-mudahan sampai sekarang tidak ada yang lengkap seperti saya. Sehingga mereka tidak memahami yang salah. Jadi itu pemirsa, panjenengan tidak akan selesai-selesai berdebat. Quran sudah mengatakan, wa in tanazatum bi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Ma huwa wa Rasul. Tadi saya baca tafsir, namanya tafsir Nihayatul Zaman atau tafsir Zadul Muyassar. Berapa tafsir tadi saya buka. Apa makna daripada? Kenapa wa in tanazatum bi syai'in farudduhu? Kenapa sampai disuruh kembali kepada Allah? Dengan syarat. Kana bidunya la ulama ya'lamahu bi mas'alikum. Kalau sudah ada ulama, tidak ada yang mampu menjawab panjenengan, silakan cari dalil Qur'annya. Tapi apa sih masalahnya? Yang jadi masalah apa? Sekarang yang rame-rame tahlil, apalagi kunut, apalagi taraweh, apalagi kan itu. Yang jadi masalah kan itu.
Masalah kecil. Purwiyah. Bukan ilmiah. Karena sudah ada kitabnya. Cuman panjenengan aja tidak mau tabayun. Maka tidak akan selesai-selesai. Lam yakun. Ya. Lam yakun. Ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Mumpakin sering antem-anteman itu. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Sebelum mereka mencari tabayun kepada orang yang lebih daripada itu. Siapa? Silakan bentuk tim. Bentuk tim. Siapa kiai yang mumpuni untuk bisa menjawab ini? Tentu dengan dalil-dalil, tentu dengan sanad-sanad, tentu dengan hadis-hadis, ya, tidak hanya sahih, tapi hadis mutawatir, hadis marfu, yang orang angkat. Kalau di sahih tidak ada, tapi insya Allah sudah ada di sahih. Satu di kitab ini sudah ada sahih yang tadi saya sebutkan. Tapi jangan sahih menurut seseorang. Kalau kunut sudah ini keputusan ulama 1.500 ulama sedunia di Mesir yang dipimpin oleh kelompok Malikiyah. Ini lengkap ini, pemirsa. Ini, tapi maaf ini nanti sampai sudah saya share. Silakan dibuka. Ya. Untuk Ibnu Taimiyah nanti akan semua akan saya siarkan, saya nasrun. Jangan khawatir. Ya, jadi tapi tolong nanti pemirsa yang tahu karena kitab saya yang beredar di HP sampean, tolong temui orang-orang yang tunjukkan ini. Mudah-mudahan nanti saudara Al-Farisi yang akan menemui saya dari kelompok itu akan bisa clear. Nah, ini. Mudah-mudahan nanti itu pemirsa, sementara Bang nanti kita lanjutkan berlanjut-lanjut ya, ngaji ini sama dengan kerja bakti. Saya ditanya oleh Wawan, dikira libur kerja bakti. Saya bilang, kerja bakti itu jangankan musola, kiamat itu kita kerja. Paham toh? Ya. Insya Allah kalau sampai kerja bakti di tempat-tempat begini, tidak akan kiamat. Karena saya bilang gitu. Tidak ada libur. Sudah berapa tahun kita tiap hari Minggu itu kerja bakti. Nanti selesai yang sini, sampai saya ajak kerja bakti yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi, menyongsong kedatangan para wali murid, kedatangan murid pondok. Semua akan atas nama Pondok At-Taufik, baik yang di Kebundungan, nanti Kebundungan lebih berat lagi. Itu. Jadi para pemirsa semuanya, mari kita selamatkan. Semuanya saja. Bagi teman-teman yang belum punya kitab sebanyak apa yang saya punya, silakan. Supaya bisa memahami. Nah, jadi supaya bisa tabayun. Karena selama kita malu banget. Kita ini lihat itu di surat Al-Kafirun. Oleh ayyuhal kafirun. Kita suruh menyampaikan kepada orang kafir. Kenapa kita ditonton orang kafir? Jangan sampai orang kafir nonton kita. Apa tontonannya? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an wal gaupi. Gaupi, gau minal Qur'an. Sampai lengah dari Quran. Akhirnya jadilah berdebat. Akhirnya jadilah cari masalah. Akhirnya jangan membesar-besarkan. Itu namanya karena coba ke Quran kajian. Bukan Quran 30 juznya. Panjenengan pemirsa, saya punya tafsir 5.000 tafsir. Ya. Silakan dikaji. Tinggal pencet flag keluar apa yang jadi masalah sampean. Itu. Pasti ada di tafsir itu. Jadi itu yang pemirsa
Mudah-mudahan segera ya kompak umat Islam sedunia karena nasu umatan wahidah. Nanti akan saya lanjutkan dari ayat-ayat yang memerintahkan, Allah memerintahkan kita untuk bersatu. Karena apa? Bukan bersatu dalam kesatuan, tapi bersatu dalam ketauhidan, bersatu dalam keibadatan. Jangan sampai bilang yang berbeda itu fikihnya, bukan tauhidnya. Loh, ya sama, tadi sudah saya amali. Judulnya komplit, subnya protokol kesehatan. Loh, beda-beda. Ya, ini mesti akan kena sanksi, Pak. Presidennya satu, kok cara protokolnya salah? Loh, beda. Itu sama nih uang, teman. Allahnya satu, cara menyembahnya beda. Mana yang benar? Nah, yang benar dari Rasulullah. Di mana Rasulullah munculnya? Al-ulama warasatul Rasul. Itu harusnya. Ulama. Siapa ulama? Tadi sudah saya pilih ulama yang mengamalkan ilmunya. Kok mengamalkan? Iya, karena dia yaksha. Ya. Bukti mengamalkan, yaksha Allah. Gitu loh. Jangan untuk ngantem menakut-nakuti umat. Saya ini jadi begini ini, tapi takut sama umat itu. Minimal saya ikut-ikut Rasul lah. Umati. Bukan mati, saya mati, bukan. Salah ngomong gitu. Nangis-nangis, mati. Bukan mati, tapi mati. Nah, saya kira demikian pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.